Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asisa, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan teori dan praktek berbicara mata kuliah pengembangan bahan ajar oleh Bapak dosen Dr. Sam Hirmansyah, SPD, MPD. Pada kesempatan ini kita akan mulai membahas dari bab 7, karena pada tugas sebelumnya kita sudah membahas bab 1 sampai 6. Di bab 7 ini, hakikat dan tujuan berbicara. Hakikat berbicara. Berbicara merupakan keterampilan yang dibutuhkan setiap individu. Melalui berbicara, setiap individu dapat mengkomunikasikan apa yang dikehendaki. Keterampilan berbicara merupakan satu dari 4 kemampuan berbahasa yang perlu ditanamkan agar kemampuan komunikasi siswa dapat dikembangkan secara maksimal. Keterampilan berbicara dalam hal ini bukan sekedar keterampilan siswa menyampaikan hal sederhana dalam percakapan biasa, tetapi juga keterampilan berbicara dalam situasi yang bersifat formal. Keterampilan berbicara secara formal tidak memiliki individu secara instan. Keterampilan berbicara yang baik diperoleh melalui segala bentuk ujian dalam bentuk latihan dan pengarahan atau bimbingan yang intensif. Ini menurut Oga dan Bruce tahun 2012. Keterampilan berbicara yang perlu dikembangkan tidak sekedar berkaitan dengan keterampilan, tetapi juga kreativitas siswa untuk mengembangkan ide saat praktik berbicara. Hakikat berbicara. Berbicara bukan sekedar mengucapkan kata atau bunyi, tetapi mengungkapkan suatu sarana untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, atau mengkomunikasikan pikiran, ide, dan perasaan. Berbicara adalah salah satu bentuk komunikasi, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian atau pernyataan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial, menurut Dirman dan Juarsi 2014. Pengembangan berbicara siswa tidak lepas dari kenyataan adanya perbedaan kecepatan dalam berbicara, kualitas, kuantitas, dan siswa untuk menghasilkan bahasa. Pada tingkat kelas rendah, siswa sudah mampu berucap dengan baik dan berkomunikasi dengan orang lain seperti perkenalan, membuat kalimat sederhana, mendeskripsikan suatu benda, dan lain-lain. Sedangkan di kelas tinggi, idealnya mereka sudah mampu berbicara monolog seperti berpidato atau memandu acara. Tujuan berbicara. Pada dasarnya berbicara mempunyai 3 tujuan umum, yaitu memberitahukan dan melaporkan, menjamu dan menghibur, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Menurut Abidin 2015 pada bukunya di halaman 131 memaparkan terdapat 4 tujuan pembelajaran berbicara yang seharusnya dicapai siswa di sekolah, yaitu membentuk kepekaan siswa terhadap sumber ide, membangun kemampuan siswa menghasilkan ide, melatih keterampilan siswa untuk berbagai tujuan, dan membina kreativitas berbicara siswa. Lanjut, tujuan berbicara menurut Tarigan 2015 untuk menyampaikan pikiran secara efektif, dan pembicara dapat memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Pada bab ke-8 kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan keterampilan berbicara antara lain yaitu penampilan, afektif, keterampilan menyimak, dan umpan balik selama berbicara. Ini menurut Tuan dan Mei 2015. Di sisi lain, Abidin 2015 pada halaman 126 dan 127 menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yakni kepekaan terhadap fenomena kemampuan kognisi atau imajinasi, kemampuan berbahasa, kemampuan psikologis, dan kemampuan performa. Bab ke-9, praktek pembelajaran berbicara. Pembelajaran membicarakan berjalan sesuai dengan harapan jika semua pihak, terutama guru, memahami prinsip keterampilan berbicara yang benar. Prinsip yang benar akan mengarahkan pada penentuan strategi pembelajaran yang tepat. Brown, seperti yang diungkapkan oleh Abidin 2015, halaman 135, menyampaikan beberapa prinsip dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Prinsip pertama dalam pembelajaran berbicara berhubungan dengan perencanaan yang akan dilakukan guru. Yang kedua, yakni motivasi secara personal yang diberikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, berhubungan dengan pengembangan penggunaan bahasa yang otentik. Yang keempat, yakni pemberian
enforcement. Untuk penguatan positif bagi siswa. Yang kelima, yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran keterampilan berbicara ialah memberi siswa berbagai kesempatan untuk praktik berbicara, sama seperti keterampilan lainnya. Keterampilan berbicara dikuasai oleh siswa melalui praktik secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan guru tidak sekedar membuat siswa bisa berbicara, tetapi siswa harus menjadi seorang pembicara yang kreatif dan handal. Beberapa kendala keterampilan berbicara yang kerap muncul pada diri siswa yaitu siswa kurang antusias mengikuti pelajaran, siswa lebih senang menggunakan metode hafalan, siswa merasa takut, malu, kurang percaya diri, siswa kehabisan ide atau kata-kata saat tampil di depan kelas, siswa dapat keterbatasan waktu untuk terampil, siswa kurang mendapat perhatian dari teman, penggunaan bahasa ibu pada siswa yang masih mendominasi. Faktor kebahasaan yang berpengaruh terhadap keefektifan berbicara siswa meliputi ketepatan ucapan, menetapkan tekanan nada, artikulasi, sendi, aksentuasi, dan durasi yang sesuai, memilih kata yang sesuai, ketetapan sarana pembicaraan. Faktor non-kebahasaan yang juga berpengaruh dalam kemaksimalan penampilan dalam praktik berbicara antara lain sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan mata mengarah pada audiens, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik muka, kenyeringan suara, kelancaran menyampaikan isi, penalaran, dan yang terakhir penguasaan topik. Dalam berbicara siswa harus bersikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Bersikap wajar seperti tersebut berarti membuat biasa sebagaimana adanya, tidak mengada-ngada. Faktor non-kebahasaan yang juga berpengaruh dalam kemaksimalan penampilan dalam praktik berbicara antara lain sikap wajar, tidak kaku, pandangan mengarah pada audiens, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik muka, kenyaringan suara, kelancaran menyampaikan isi, penalaran, penguasaan topik dalam berbicara. Siswa harus bersikap wajar dan tenang, tidak kaku. Kemudian masih ada lagi faktor non-kebahasaan yang berpengaruh. Intinya di sini dalam faktor non-kebahasaan kita harus bersifat senatural mungkin. Kriteria pemilihan bahan baku atau materi yaitu sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan, bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam, dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak majemukan, memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunciasi dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas, dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. Topik kegiatan berbicara harus aktual atau tengah menjadi sorotan. Bahan kegiatan berbicara harus aktual atau diorganisasikan secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan keterampilan berbicara yaitu show and tell, prediction, point, counterpoint, dan lain lagi sebagainya. Bab 10, metode pembelajaran berbicara. Metode pembelajaran berbicara beserta contohnya dijabarkan sebagai berikut. Lihat dan ucap, deskripsi, menjawab pertanyaan, bertanya menggali, melanjutkan, bercakap-cakap, memberi petunjuk, bercerita, melaporkan, bermain peran, wawancara, diskusi bertelepon, dan dramatisasi. Siswa yang biasanya aktif berbicara di luar jam pelajaran belum tentu dapat berbicara dengan lancar di situasi yang formal. Kondisi yang kerap terjadi dalam pembelajaran berbicara yaitu siswa tidak percaya diri untuk bicara. Dalam pembelajaran berbicara, guru perlu menyajikan pembelajaran dengan porsi seimbang antara melatih keseimbangan secara formal dan non-formal. Keterampilan berbicara memudahkan siswa untuk menjalin relasi dengan orang sekitarnya sehingga mereka dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lancar.
Keterampilan berbicara memudahkan siswa untuk menjalin relasi dengan orang yang di sekitarnya sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Keterampilan berbicara mencakup keterampilan dalam menyampaikan pikiran dengan jelas dan persuasif secara formal. Keterampilan menyampaikan opini dengan kalimat yang jelas, menyampaikan instruksi dengan jelas, dan dapat memotivasi orang lain. Bab ke-11, penilaian pembelajaran berbicara. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan secara hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam penggalian keputusan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Adapun yang dimaksud dengan teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh informasi mengenai proses dan produk yang dihasilkan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam rangka penilaian ini yang secara garis besarnya dapat dikategorikan sebagai teknik tes dan teknik non-tes. Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh tes yang dilakukan dalam penilaian berbicara. Tes respon terbimbing digunakan untuk mengukur kelancaran dan keberanian siswa untuk menyampaikan informasi secara lisan. Tes berbicara secara singkat digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam mendeskripsikan dan menganalisis informasi berdasarkan gambar dan pengalaman. Tes berbicara bebas digunakan untuk siswa yang berada pada kelas tinggi. Tes keterampilan berbicara termasuk salah satu tes yang sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena keterampilan berbicara tidak mudah didefinisikan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria asesmennya. Tes keterampilan berbicara meliputi tes responden terbimbing, tes bercerita singkat, dan tes berbicara bebas. Penilaian keterampilan berbicara dapat menggunakan rubrik penilaian yang di dalamnya terdapat aspek penilaian serta kriteria penilaian. Setiap aspek dan kriteria penilaian disesuaikan dengan kreativitas atau karakteristik siswa serta jenis keterampilan berbicara. Bab 12, Rancangan Pembelajaran Berbicara. Pembelajaran berbicara di kurikulum 2013 terancang secara integratif sehingga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Susunan rangkaian mata pelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, dalam rancangan pembelajaran berbicara yaitu menuliskan kompetensi inti, menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan model pembelajaran. Kemudian yang keenam menentukan metode pembelajaran, yang ketujuh menentukan media pembelajaran, kedelapan menyusun kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir menentukan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di tugas berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.